Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syafiq Syabullah. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Kuningan. Saya di sini akan berbicara mengenai manajemen sekolah dalam beradaptasi di masa pandemi COVID-19 ini, dan juga berbicara tentang kebijakan yang tepat agar output pembelajaran itu sesuai dengan harapan. Nah, tujuannya berbicara tentang mengenai ini yaitu adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Dr. Novi, yaitu mata kuliah manajemen pendidikan. Nah, tugas ini adalah salah satu tugas untuk penilaian ujian tengah semester dari Manovi. Nah, pandemi COVID ini sudah berlalu berbulan-bulan, dari awal Maret atau pertengahan Maret waktu itu di Indonesia, dan sudah dampaknya udah terasa bagi kita, baik di ekonomi, sosial, maupun pendidikan khususnya yang untuk berbicara saat ini. Pendidikan di Indonesia sudah mengalami masa-masa sulit dari berbagai sektor, baik di sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, maupun di universitas. Banyak manajemen sekolah yang beradaptasi di masa pandemi ini, beralih dari luring ke daring. Karena apa? Karena banyak sekolah yaitu mengutamakan adalah kesehatan dulu, kesehatan dari peserta didik atau mahasiswanya, dari pendidiknya, tenaga pendidiknya, dan juga tenaga kependidikannya. Itu yang paling utama, yaitu adalah kesehatan dari mereka semua. Nah, gimana sih manajemen sekolah itu? Saya pribadi juga adalah seorang guru IPS di salah satu SMP negeri di Kabupaten Cirebon. Dari pengalaman saya, banyak sekali yang berubah, manajemen yang berubah dari sebelum pandemi dan sekarang pandemi itu, dari tata cara belajar, terus dan lain sebagainya. Nah, di pandemi ini guru-guru itu dituntut untuk melayani siswa atau melayani peserta didiknya itu secara daring. Tetapi di samping itu juga harus ada yang namanya keselarasan antara fasilitas yang ada dan juga kompetensi guru yang ada. Contohnya di sekolah yang saya ajarkan itu di SMP, salah satu SMP di Kabupaten Cirebon, bahwasanya yang dulunya adalah tatap muka seperti biasa sebelum pandemi dan sekarang pandemi adalah daring, tetapi daring di sini adalah tidak berbasis internet. Nah, manajemen itu adalah tidak berbasis internet, tapi penugasan dari LKPD yang ada ke siswa gitu, ada yang seperti itu. Dan juga ada yang namanya untuk melayani siswa itu ada namanya kobam atau konsultasi belajar mengajar menyenangkan. Nah, itu setiap per minggu antara peserta didik dan gurunya tersendiri. Nah, dari kobam dan yang lain sebagainya itu, kompetensi guru juga mengikuti antara keselarasan di masa pandemi ini gitu. Kenapa? Karena banyak guru-guru yang
belum menguasai teknologi gitu, entah berbasis internet ataupun dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk manajemen sekolahnya itu adalah bagaimana siswa itu mendapatkan pembelajaran tetapi hanya di rumah, yaitu dengan mengambil tugasnya saja gitu, seperti itu. Nah, fasilitasnya pun juga harus memadai dong, karena di masa pandemi ini semua serba online gitu. Nah, kalau fasilitas sekolahnya tidak ada, itu kan susah gitu. Kadang guru itu tidak semuanya mempunyai fasilitas yang ada di rumahnya, tapi ada yang masih di sekolah dan sebagainya. Adaptasi itu bukan hanya dilakukan oleh guru, tapi dilakukan oleh siswanya juga. Jadi siswa itu biasanya kan belajar di sekolah, bertatap langsung dengan bertatap muka langsung dengan gurunya, dan juga mendapat emosinya gitu, emosional belajarnya itu dapat di sekolah. Tapi kan sekarang tidak bertatap muka, apalagi yang guru-guru baru atau siswa-siswa baru yang baru masuk ke dari jenjang sekolah dasar ke jenjang selanjutnya, yaitu sekolah menengah pertama, atau dari sekolah menengah pertama itu ke sekolah menengah ke atas. Jadi susah dalam menyerap pembelajarannya itu, apalagi ya seperti ini gitu. Terus lalu bagaimana sih kebijakan-kebijakan yang bagus supaya dalam pembelajaran itu output hasil belajarnya siswa itu sesuai dengan harapan yang kita mau gitu. Jadi yang pertama adalah memfasilitasi sekolah atau memfasilitasi sekolah yang ada untuk guru-guru. Nah, kan banyak guru yang susah gitu, atau bukan susah ya, kurang berkompeten dalam teknologinya. Jadi kita itu harus memfasilitasi keadaan yang ada gitu untuk pembelajaran antara guru dan siswanya gitu. Lalu bisa juga fasilitas itu dari dana bantuan sekolah atau BOS gitu. Nah, dana ini harus mementingkan dulu yang mana nih antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Apakah untuk tentang pembelajarannya dulu atau tentang infrastruktur dan lain sebagainya. Saya harap yang penting dana ini adalah untuk fasilitasi bagaimana caranya guru itu mengajar kepada peserta didiknya di masa pandemi ini. Lalu yang kedua adalah memfasilitasi pelatihan bagi guru yang kurang berkompeten dalam teknologi, agar guru ini dapat menyaingi atau menselaraskan bagaimana materi ini itu diajarkan kepada siswanya gitu. Ya entah itu lewat Zoom dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua adalah tugas-tugas yang tidak terlalu membebani tapi menyusahkan seorang siswa gitu. Itu aja. Dari manajemen pembelajaran di sekolah di masa pandemi ini itu kan menyangkut tentang fasilitas dan juga tentang kompetensi guru untuk menguasai teknologi yang ada. Maka kebijakan-kebijakan itu pemerintah itu sangat penting. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut itu yang saya yang pas gitu untuk masa pandemi itu adalah kelonggaran kurikulum.
Jadi pemerintah melonggarkan kurikulum untuk setiap sekolah masing-masing ya. Jadi tidak terpatok kurikulum nasional yang ada gitu, seperti itu. Lalu yang kedua adalah dana bantuan yang ada itu disalurkan untuk yang paling utama adalah ke guru-guru honorer. Yang kedua adalah memfasilitasi pelatihan guru, bagaimana caranya guru itu berkompeten dalam menguasai teknologi gitu, seperti itu, untuk pembelajaran daring dan sebagainya. Walaupun sekolah itu banyak yang siswanya itu kurang mampu lah, atau di rumahnya itu susah jaringan internet dan lain sebagainya, makanya ada kelonggaran kurikulum yang ada seperti itu. Nah, kalau untuk bantuan gurunya adalah yaitu untuk mensejahterakan guru-guru honorer dan juga meningkatkan kompetensi guru tersebut dalam bidang teknologi yang seperti itu. Adaptasinya seperti itu, kebijakannya juga seperti itu. Jadi menurut saya mungkin seperti itu tentang manajemen sekolah dalam beradaptasi di masa pandemi ini, dan juga kebijakan pemerintah, kebijakan pembelajaran yang pas agar output pembelajaran itu sesuai dengan harapan kita. Dan yang terakhir, semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan normal lagi. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.